Shalom adik-adik Rocky. Wow, ternyata hari ini kita sedang merayakan kebangkitan Tuhan Yesus. Adik-adik harus semangat karena Tuhan Yesus telah bangkit mengalahkan maut untuk kita semua. Nah, hari ini bersama dengan Kak Billy kita mau seru-seruan bareng memuji dan menyembah Tuhan bersama-sama. Tapi sebelumnya, yuk kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, sebentar kami mau memuji dan menyembah Engkau. Engkau yang siapkan hati dan pikiran kami untuk dapat bersama dengan teman-teman yang lainnya di Rocky Online ini dapat memuji dan menyembah Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu kami siap memuji dan menyembah Engkau. Haleluya, amin. Adik-adik, Tuhan Yesus telah bangkit dari kematian untuk menebus dosa kita semua. Maka dari itu yuk kita bersama-sama bersemangat memuji Tuhan. Kerahkanlah kekuatan-Mu ya Allah, tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Serahkanlah musuh-Mu, selamatkanlah umat-Mu. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Allah bangkit, bersoraklah. Hei, Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Benar adik-adik, Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Maka dari itu kita harus bersuka cita karena Allah telah bangkit buat menebus dosa kita semua. Kerahkanlah kekuatan-Mu ya Allah, tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Serahkanlah musuh-Mu, selamatkanlah umat-Mu. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Allah bangkit, bersoraklah. Hei, Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Allah bangkit, bersoraklah. Hei, Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Allah bangkit, bersoraklah. Hei, Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Adik-adik, di setiap kita melewati masa susah, masa senang, Tuhan pasti selalu menyertai kita. Tuhan sanggup menolong kita apapun kondisi hidup kita. Kuatkanlah hatimu, lewati setiap persoalan. Tuhan Yesus selalu menopangmu.
sanggup, percayalah Dia tak tinggalkanmu. Kuatkanlah hatimu, lewati setiap persoalan. Tuhan Yesus selalu menopangmu. Jangan berhenti harap padanya. Tuhan pasti sanggup. Tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan masih sanggup, percayalah Dia tak tinggalkanmu. Benar adik-adik harus percaya kalau Tuhan sanggup melewati masa-masa sulit bersama dengan adik-adik. Maka dari itu adik-adik semuanya harus terus percaya kepada Tuhan, harus hidup bersama firman-Nya setiap saat. Tuhan pasti sanggup, takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan masih sanggup, percayalah Dia tak tinggalkanmu. Percaya Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau selalu menyertai hidup kami Tuhan. Apapun musim hidup kami, Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Sebentar kami mau mendengarkan firman-Mu, biarlah apa yang ingin Kau sampaikan dapat masuk dan merema di dalam hati kami dan kami perbuat di kehidupan sehari-hari kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap mendengarkan firman-Mu, di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Shalom, selamat pagi adik-adik, happy Sunday, selamat merayakan hari kebangkitannya Tuhan. Hari ini kita sama-sama memperingati hari bangkitnya Tuhan Yesus di hari yang ketiga. Apakah adik-adik senang hari ini karena hari ini kita sama-sama merayakan kebangkitan Tuhan? Kalau Kak Ting Ting senang dong, karena hari ini kita mengingat kembali Tuhan telah menebus dosa kita, mati di kayu salib, dan pada hari ketiga yaitu di hari kebangkitannya Tuhan bangkit. Tuhan kita ada Allah yang hidup, yang bangkit menebus dosa kita. Hari ini di ibadah kebangkitan Rocky online hari ini, judul firman Tuhannya adalah I'm free because of His sacrifice. Kita baca dulu yuk super ayat kita hari ini. Super ayat kita hari ini diambil dari Ayub 19 ayatnya yang ke-25. Adik-adik di rumah dan Kating baca sama-sama yuk. Ayub 19 ayatnya yang ke-25. 1, 2, 3. Tetapi aku tahu penebusku hidup dan akhirnya ia akan bangkit di atas debu. Dan super kebenaran kita hari ini adalah sebab dia hidup, kuasa kebangkitannya menjadikanku berani.
Sebab dia hidup, kuasa kebangkitannya menjadikanku berani. Nah adik-adik, semua orang di dalam Alkitab pun dikatakan semua orang telah jatuh ke dalam dosa. Termasuk Kating, adik-adik semua pernah melakukan kesalahan. Kesalahan itu bisa berupa apa aja. Kalau kita ingat-ingat, kita pernah berbohong, kita pernah menyakiti hati orang, pernah membuat hati orang sehingga terluka karena perkataan kita, atau kita pernah menjadi egois, tidak mau berbagi. Kesalahan seperti itu yang kita lakukan disebut sebagai dosa. Dosa di dalam Alkitab pun dikatakan membuat kita jauh dari Tuhan. Bayangkan jika adik-adik berjalan di suatu tempat dan tiba-tiba adik-adik jatuh ke dalam kubangan yang berlumpur. Kakimu terperosok dalam lumpur itu sehingga kamu pun bajunya kotor, kamu terjatuh kotor semua karena kamu jatuh di daratan atau air yang berlumpur. Kamu merasa nggak nyaman ketika jatuh di tempat yang berlumpur. Kamu segera ingin membersihkan diri, bukan? Ketika kita berbuat dosa sama seperti halnya jatuh ke dalam lumpur tadi. Kita jatuh dan kotor, membuat hubungan kita dengan Tuhan menjadi jauh. Ilustrasinya Kak Ting mau kasih gambaran satu lagi di gambar berikut ini. Di sini diperlihatkan adik-adik bersama manusia semua berada di satu sisi di mana ada gap, ada jarak yang memisahkan kita dengan Tuhan. Karena di gap tersebut ada dosa. Tuhan dan kita terpisah karena dosa. Tapi karena Tuhan Yesus rela mengorbankan dirinya untuk mati di kayu salib menebus kita di gambar yang kedua ini diperlihatkan Tuhan Yesus menjembatani hubungan kita bersama Allah. Kita tidak lagi terpisah. Di antara kita dan Allah ada Tuhan yang telah mempersatukan kita kembali. Kita tidak lagi disebut orang-orang berdosa. Karena pengorbanan Tuhan, Tuhan mendamaikan hubungan kita dengan Allah dan kita bisa kembali dekat dengan Allah. Punya hubungan yang baik dengan Allah karena Tuhan Yesus telah mati di kayu salib untuk kita semua. Terlihat menyakitkan pengorbanan yang Tuhan Yesus berikan buat kita. Mungkin adik-adik pernah melihat video atau film ketika Tuhan Yesus disalibkan. Tuhan Yesus harus menderita sedemikian rupa. Tangannya dipaku, kepalanya mengenakan mahkota berduri, ditombak, kakinya juga dipaku. Dan dia harus mengangkat kayu salib yang begitu berat. Itu adalah gambaran dosa yang harus Tuhan Yesus tanggung. Dosanya siapa? Dosanya kita semua. Tuhan Yesus tanggung. Begitu menderita, pengorbanan yang Tuhan Yesus berikan begitu mulia. Tapi itu adalah tanda kasih Tuhan Yesus buat kita. Dia rela menderita sehingga kita bisa hidup bebas, free dari segala dosa. Hidup merdeka dari hukuman kekal. I'm free, no longer as a sinner. Merdeka, bebas, bukan lagi adalah seorang pendosa karena pengorbanan Tuhan telah memerdekakan kita semua. Merdeka dalam hal apa aja nih Kak Ting? Merdeka ketika kita sekarang tidak lagi jauh dari Allah. Kita bisa berdoa kepada Tuhan, kita bisa dekat dengan Tuhan, kita punya hubungan yang baik dengan Allah Bapa. Merasa damai di hati, tidak lagi merasa takut, tidak lagi merasa dosa di hati karena kita tahu dosa kita telah diampuni oleh Tuhan. Kita tidak perlu lagi merasa bersalah dan takut. So, sehabis kita dimerdekakan oleh Tuhan, oleh pengorbanan yang di kayu salib, apa yang harus kita lakukan? Yang kita lakukan adalah harus bersyukur atas kemerdekaan yang telah kita terima saat ini. Kita tidak lagi berdosa, kita bisa mengucap syukur sama Tuhan karena pengorbanannya Tuhan. Kita bisa berusaha untuk tidak lagi berbuat dosa dan meminta maaf kepada Tuhan, meminta pengampunan kepada Tuhan kalau kita berdosa. Kita bisa menggunakan kemerdekaan yang telah Tuhan berikan ini untuk menjadi anak-anak Tuhan yang baik. Karena Tuhan Yesus telah tebus dosa kita, kita sudah diberikan kesempatan untuk hidup bebas dari dosa dan diselamatkan. Kesempatan atau kemerdekaan ini, mari kita pakai untuk menjadi anak-anak Tuhan yang baik. Kalau kita sudah diampuni, yuk kita menjadi anak-anak Tuhan yang baik karena kita bersyukur Tuhan telah mengampuni kita. Ingat, karena pengorbanan Tuhan, kita bisa merdeka, bebas dari dosa dan dari hukuman kekal. Pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib
adalah hadiah yang luar biasa. Kasihnya yang luar biasa buat Kating dan adik-adik semua. Dengan bersyukur dan berusaha hidup baik, berusaha hidup benar sebagai anak Tuhan, kita bisa terus merasakan kemerdekaan yang Tuhan berikan buat kita. Merdeka karena pengorbanannya. Kita menghargai pengorbanannya Tuhan menjadi anak-anak yang baik. Hidupnya baik, hidup sesuai firman Tuhan. Kating mau tutup sharing kita firman Tuhan hari ini dengan suatu ilustrasi. Di layarnya adik-adik ini ada suatu burung ya, burungnya cantik tapi burungnya sedih adik-adik karena burungnya ada di dalam sangkar. Burung ini ingin terbang keluar tapi tidak bisa. Dia terjebak di suatu sangkar. Dia tidak bisa terbang ke yang dia mau. Dia tidak bisa melakukan hal-hal yang dia mau. Suatu kali ada seseorang yang baik yang membukakan sangkar burung ini sehingga burung ini bisa terbang bebas kemanapun yang mau. Nah, burung ini ibarat apa adik-adik? Ibarat Kating dan adik-adik yang dulu terjebak karena dosa. Dosa menjadikan kita merasa bersalah. Dosa membuat kita merasa takut, tidak bisa bebas hidupnya, tidak bisa melakukan hal-hal yang kita mau karena dosa membuat kita jauh dari Tuhan. Datanglah Tuhan Yesus, seseorang yang membuka sangkar itu sehingga kita bisa hidup bebas. Namun ketika kebebasan itu kita terima, bagian kita untuk menggunakan kemerdekaan kebebasan itu kepada hal-hal yang baik, menjadi anak-anak Tuhan yang baik, bukan untuk berbuat dosa lagi. Siapkah kita ketika kita sudah dibebaskan Tuhan, kita menerima kemerdekaan itu, kita menggunakan hari-hari ke depan nanti sebagai anak-anak Tuhan yang baik? Kating harap adik-adik siap dan berjanji ketika kita mengingat kemerdekaan yang sudah kita terima karena kebangkitannya, kita mau jadi anak-anak Tuhan yang baik, hidup sesuai firman Tuhan, tidak melakukan dosa lagi. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kalau hari ini kami diingatkan Tuhan untuk mengingat kebangkitan-Mu, mengingat pengorbanan yang Tuhan sudah berikan buat kami sehingga kami tidak lagi hidup dalam dosa, kami tidak lagi terpisah kepada Allah, tapi kami boleh Tuhan menerima kemerdekaan itu dan kami tahu kami mau untuk menjadi anak-anak Tuhan yang menghargai pengorbanan Tuhan. Kami mau hidup dengan baik, hidup sesuai firman Tuhan, anak-anak Tuhan yang dikenal sebagai anak-anak terang yang melakukan kebenaran firman Tuhan dan menjaga hidupnya dari segala dosa. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur, terima kasih untuk pengorbanan-Mu, terima kasih Engkau sudah bangkit untuk kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. It's creative time lagi yuk sama Kak Ting Ting. Hari ini spesial ibadah kebangkitan. Kita juga mau membuat creative time sesuai dengan tema kebangkitan. Kita sudah tidak lagi berdosa, merdeka dari segala dosa karena pengorbanannya Tuhan. Seperti kebenaran kita hari ini, sebab Dia hidup, kuasa kebangkitannya menjadikanku berani, menjadikanku bebas, merdeka. Kating hari ini mau ajak adik-adik untuk membuat creative time yang seru, cocok untuk adik-adik buat di waktu luang di hari libur yang adik-adik nih. Nah, di description box di bawah Kak Ting Ting sudah memberikan satu link untuk adik-adik klik. Di situ adik-adik bisa klik dan print, ada gambar salib dan juga ada gambar hati, ada 2 lembar. Yang harus adik-adik lakukan setelah print adalah menggunting sesuai bentuknya. Di sini Kak Ting tunjukkan dulu ya. Ini ada gambar salibnya nih yang sudah Kak Ting gunting dan Kak Ting tempelkan di selembar kertas kosong. Dan selanjutnya Kak Ting harus adik-adik dan Kak Ting menyiapkan satu lem atau double tape. Adik-adik harus menempelkan di ujung atas, di kanan dan kiri, dan di sininya. Jadi di tengahnya tidak perlu, ya. Adik-adik tempel kanan, kiri, atas, bawah, tapi tengahnya tidak. Oke, jadi bisa bolong seperti itu. Itu salibnya dan hatinya adik-adik gunting seperti Kak Ting ini ya. Digunting bentuknya seperti ini, lurus bentuk. Nah, selanjutnya apa nih Kak Ting? Karena hari ini temanya kebangkitan Tuhan membuat kita merdeka. Kak Ting di sini juga punya nih kertas-kertas hitam ini yang ibaratnya dosanya kita. Kak Ting contohkan tulis di sini dosanya apa yang pernah kita buat? Bohong. Misalkan selanjutnya adalah membuat
Adik menangis. Oke, ditulis ya pakai kertas. Nah, kertas-kertas ini adik-adik bisa gunting dari kertas adik-adik karton yang punya di rumah ya. Oke, selanjutnya kita mainkan. Setelah adik-adik tempel dan gunting dan siapkan kertas hitam ini, adik-adik masukkan nih kertas hatinya ke tengah-tengah salib. Kak Ting tunjukkan ya. Set, seperti ini. Nah, setelah itu kita taruh lingkaran hitam ini ibarat dosanya kita yang ada di hati kita sebelum Tuhan mengampuni dan membebaskan kita. Kita tarik ya. Dalam nama Tuhan Yesus, karena segala pengorbanannya Tuhan, dosa kita sudah diampuni. Kak Ting tarik sehingga hatinya ketika melewati salib terbebas dari dosa. Tada! Gitu ya. Seru dong. Ini adik-adik bisa lakukan di rumah sambil mengisi liburan adik-adik di rumah bersama keluarga. Bisa ya? Dan semoga Creative Time ini semakin mengingatkan kita karena kuasa kebangkitannya kita tidak lagi hidup dalam dosa, merdeka karena pengorbanannya untuk kita semua. Sampai jumpa lagi di Creative Time minggu-minggu depan. Happy Sunday, selamat Hari Raya Kebangkitan untuk kita semua. Bye! Adik-adik, sekarang saatnya kita untuk memberikan persembahan. Adik-adik bisa minta tolong papa mama untuk memberikan persembahan melalui QR Code yang akan ditampilkan setelah ini. Tapi sebelumnya, yuk kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, terima kasih atas segala berkat yang melimpah yang telah Kau berikan di dalam hidup kami. Sebentar, kami mau membagikannya melalui persembahan. Biarlah apa yang kami beri dapat berguna untuk memperluas kerajaan-Mu di muka bumi ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Selamat memberi. Adik-adik, jangan lupa kita berkumpul lagi di Rocky Online minggu depan jam 7 pagi premier di YouTube channel Rocky Star Generation. Dan buat adik-adik yang mau berkumpul bersama-sama dengan teman-teman Rocky lainnya di Rocky Onsite dapat hadir di Gedung Landmark lantai 3 Jalan Braga nomor 129 Bandung jam 9 pagi. Ditunggu ya. Ibadah Rocky Online kali ini telah selesai. Adik-adik jangan lupa buat ikut Rocky Online lagi minggu depan. Kak Billy pamit undur diri. Happy Sunday and God bless you. Dadah.